Halo sobat sehat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini dengan Cinset Toto di acara Kiat Sehat TV. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bicarakan adalah tentang masalah stroke. Bagaimana penyebabnya, apa penyebabnya, pemicunya, juga bagaimana cara mengatasi atau cara menangani penderita stroke ini. Untuk itu tetap di channel ini, tetap di video ini. Namun bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Kiat Sehat TV ini. Dan juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi. Kami selalu mengupload video-video tentang kesehatan yang tentunya sangat berguna untuk kita semua. Stroke adalah suatu kondisi di mana suatu waktu di otak ini terjadinya suatu sumbatan atau kematian sebuah jaringan akibat sumbatan atau akibat pemecahan pembuluh darah di otak. Nah, akhirnya itu nutrisi darah dan sebagainya tidak masuk ke jaringan otak, sedangkan otak itu sendiri dia mensarafi seluruh tubuh, ya, mensarafi seluruh tubuh. Itu penting sekali ini. Penyebab dari stroke ini adalah akibat dari penyempitan juga penyumbatan tadi, di mana ini disebabkan oleh banyak kondisi. Di mana stroke ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Prosesnya adalah jangka panjang dan lama. Prosesnya bertahun-tahun. Cuman gejalanya itu tidak ada biasanya. Rasa pusing, rasa sakit di kepala itu nggak ada. Biasanya tiba-tiba terjadi, cuman penyebabnya adalah biasanya itu udah proses panjang dari penyempitan sedikit, kolesterol sedikit akhirnya menyempit dan menyumbat. Nah, kondisi ini biasa dialami oleh orang yang berkolesterol tinggi, yang punya riwayat darah kental, orang yang mayoritas di klinik kami itu orang yang hipertensi atau darah tinggi. Yang kedua adalah, yang mayoritas kedua ya, itu adalah orang yang diabetes. Ini darahnya cenderung kental, begitu masuk kolesterol langsung mudah kena serangan stroke. Ya, jenis stroke itu ada dua macam. Yang pertama adalah stroke iskemik, yaitu yang dikatakan penyumbatan ini. Iskemik ini mayoritas diderita oleh orang-orang stroke yang kebanyakan itu 80%-nya yang kami tangani di klinik kami itu akibat dari iskemik atau penyumbatan. Yang kedua adalah hemoragik atau pemecahan pembuluh darah. Ini sedikit, pasiennya sedikit, kejadiannya sedikit, cuman ini lebih parah, biasanya itu lebih sulit diobati. Kemudian juga efek dari serangan pemecahan itu biasanya lebih fatal, lebih serius biasanya ya. Penanganan selanjutnya pasien stroke ini kondisinya biasanya kondisi darurat, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit agar cepat mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Nah, yang perlu diwaspadai, serangan stroke ini tidak hanya terjadi sejam 2 jam ya, kadang dalam waktu 1-3 hari masih terjadi serangan. Kadang yang terjadi adalah, ini banyak yang kami temui, dalam hari pertama merasa agak lemah sebelah. Nah, hari kedua itu lebih lemas. Hari ketiga lumpuh total. Nah, itu yang perlu diketahui bahwa stroke itu kadang serangannya pelan-pelan, kadang mendadak langsung. Ya. Nah, yang pelan-pelan ini kadang pihak keluarga harus mengerti lah. Serangan stroke seperti itu, jadi jangan sampai menyalahkan pihak yang membawa atau pihak yang menangani. Itu yang penting. Setelah mendapat perawatan seperlunya di medis, di UGD tentunya, nah langsung nanti bisa diadakan rehabilitasi bagi pasien atau penderita stroke ini. Meliputi terapi seperti terapi akupunktur ya, utamanya adalah akupunktur, karena akupunktur itu bagi pasien stroke itu pertama emang masalah saraf ya, sarafnya itu harus diaktifkan kembali, peredaran darah melalui jalur-jalur meridiannya harus diaktifkan kembali. Kemudian juga bicara,
terapi bicara melalui, kalau emang terganggu ya bicaranya, itu boleh dengan khusus terapi bicara, ditambah saat akupunktur itu titik-titik khusus, titik-titik bicara nanti akan dirangsang juga. Kemudian juga secara psikologis seorang yang menderita stroke ini biasanya berubah. Ada yang berubah jadi melankolis, ada yang cengeng maksudnya, ada yang berubah jadi pemarah, emosional, ada yang sedih. Jadi pihak keluarga juga harus memahami ini. Karena kalau emang misalnya yang terganggu adalah bicara komunikasi sama keluarga pun sulit, sehingga bisa terjadi miskomunikasi. Akhirnya mudah emosi, baik yang si penderita maupun keluarga. Itu yang harus kita jaga, sama-sama harus memahami. Nah, cara pengobatannya tadi setelah ke medis, kemudian akupunktur, kemudian juga harus dibarengin dengan herbal khusus. Nah, ada catatan herbal khusus bagi orang serangan stroke ya. Herbal khususnya itu adalah yang kami pakai selama ini adalah angkung ya, atau angkung ni huang wan, obat Cina. Tapi ingat harus dapatkan yang asli biar benar-benar berkhasiat. Jangan yang asal-asalan yang murah dan itu bisa palsu. Itu tidak baik untuk pemulihan, bahkan mungkin berbahaya ya, karena kandungannya itu palsu. Prinsip kerja akupunktur untuk menangani kasus stroke ini adalah untuk mengaktifkan kembali meridian atau saraf-saraf yang lemah akibat sumbatan di otak pusat ya. Itu prinsipnya adalah merangsang kembali saraf-saraf yang rusak. Pada prinsipnya semua pasien stroke bisa diakupunktur, dengan catatan akan dilihat kondisi saat mau diakupunktur itu seperti apa. Nah, itu nanti tentunya dokter akupunktur maupun shinsei yang akan menentukan. Akan dilihat, setiap pasien akan dilihat baik melalui cara pemeriksaan dari wajah pasien, cara bicara, kondisi lemah tidaknya, kemudian juga nadinya, lidahnya, tensinya, semua akan dilihat, akan dijadikan pertimbangan. Berapa kali pasien stroke ini mau diakupunktur? Proses akupunktur untuk pasien stroke biasanya agak lama ya, jadi harus lebih bersabar karena prosesnya itu cukup memakan waktu. Hitungannya adalah minimal 10 kali. Akupunktur namanya satu seri pengobatan. Nah, ada juga yang stroke ringan itu belum sampai selesai satu seri atau 10 kali pertemuan itu sudah sembuh, udah baik. Tapi bagi yang berat, yang benar-benar serius efek dari serangan stroke, yang serius kecacatannya atau kelumpuhannya, itu akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Mungkin 1 seri, 2 seri, atau bahkan 3 seri. Jadi memang harus bersabar untuk kasus rehabilitasi stroke ini. Berdampingan dengan medis boleh saja, boleh, itu nggak apa-apa. Artinya akan saling membantu ya, saling menguatkan, saling mempercepat pemulihan bagi pasien stroke itu sendiri. Herbalnya pun kalau dari medis ada herbal, dari TCM, dari shinsei misalnya ada herbal juga, dikombinasi biasanya aman, tidak masalah. Yang penting cara minumnya tidak bareng ya, tidak dalam waktu yang bareng. Biasanya dikasih jeda waktu 1 jam atau 2 jam. Mana yang dulu boleh, tapi biasanya tetap harus ada jeda waktu ya. Lamanya terapi untuk pasien stroke, lamanya terapi akupunktur itu bisa memakan waktu 45 menit sampai 1 jam itu di klinik kami ya. Karena harus lebih maksimal ya terapinya ya. Sekali datang itu harus lebih maksimal. Karena kasihan yang datang itu udah stroke, jalan susah dan sebagainya ya gitu. Jadi kurang lebih segitu, 45 menit sampai 1 jam per pasien.
Setelah diterapi apakah ada pantangan-pantangan tertentu? Tentunya ada. Untuk orang stroke tentunya ada. Stroke ini adalah penyumbatan yang sudah lama terjadi, akhirnya terjadi serangan. Nah, ini kenapa? Karena sudah ada penyempitan. Jadi untuk selanjutnya pantangan-pantangan yang menghambat atau menyempitkan pembuluh darah itu harus dipantang. Apa saja itu? Pertama, yang berminyak, berlemak, bersantan. Itu yang menjadikan kolesterol jahat yang bisa menyumbat dan lengket di semua pembuluh darah. Itu ada pantangan ya. Kenapa harus dipantang? Kalau tidak dipantang biasanya kalau udah sembuh terjadi serangan kedua. Kalau nggak pantang lagi serangan ketiga. Nah, biasanya serangan kedua, ketiga ini akan lebih parah biasanya. Akan lebih sulit pemulihannya. Belum kalau ada penyakit bawaan seperti diabetes dan sebagainya, itu lebih lama penyembuhannya juga. Nah, yang perlu diwaspadai juga, sumbatan ini yang terjadi di otak sama dengan sumbatan yang terjadi di jantung. Nah, perlu diwaspadai itu. Kalau otak stroke, nah jantungnya juga kemungkinan ada sumbatan itu, makanya kita tetap dipantang agar tidak terjadi sumbatan jantung juga. Pantangannya juga selain makanan-makanan tadi itu masalah emosi ya, emosi terutama yang bersangkutan dia itu harus keluarga harus bisa membangun emosi, meredam emosi, membangun optimisme untuk penyembuhan dan sebagainya. Karena kalau sering terjadi emosi terus, saat emosi hormon kortisol naik, kolesterol jadi naik, darah jadi kental, bisa tersumbat lagi. Itu bahayanya. Jadi harus bisa mengendalikan yang emosinya. Oh iya, di klinik kami, di klinik Sinse atau dimanapun biasanya ya, itu terapi akupunktur untuk stroke ini biasanya didampingi atau ditambahi dengan herbal. Karena herbal ini bisa membantu pemulihan lebih cepat, juga membantu membersihkan plak-plak pembuluh darah. Itu ada herbal-herbal khusus untuk pasien-pasien stroke. Oke, itu tadi tentang stroke. Kita harus selalu waspada, kita jaga kesehatan kita, jangan sampai tersumbat. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.